Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi ya sama saya di kelas matematika wajib. Insya Allah hari ini kita akan belajar secara daring lewat Google Meet. Kemarin sudah saya kasih modul untuk hari ini ya. Mudah-mudahan udah dipahami, udah dibaca benar-benar. Nah, nanti kita akan ada sesi diskusi dan pengelompokannya udah saya kasih tahu di grup ya. Jadi nanti tinggal diskusi aja. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, ketua kelas silahkan pimpin doa. Yang lain tolong di-mute dulu ya, kecuali Dika. Sebelum kita belajar matematika, mari kita membaca doa. Doa selesai. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Mudah-mudahan kita segera tatap muka, tapi menurut kabar, insya Allah minggu depan kita udah mulai tatap muka. Tapi tatap muka ketemu September minggu keempat, insya Allah ya. Nah, sudah saya bagikan link daftar hadir di grup WA. Silahkan kalian isi ya untuk ngecek kehadiran kalian di pertemuan kali ini ya. Nah, untuk hari ini saya share screen ya, saya izin share screen. Hari ini kita akan belajar tentang dimensi 3, yaitu salah satu materi matematika wajib tentang menghitung jarak titik ke garis. Dari modul udah saya bahas, saya akan bahas sekilas aja di sini. Apa itu tujuan dari kita belajar ini ya, indikator pencapaiannya ini nih. Jadi saya mau kalian paham bagaimana di LKS ada 5 kegiatan yang mencakup indikator ini. Nah, kemudian sekarang orientasi masalahnya kayak gini. Siapa yang pernah renang atau sering renang? Ada yang sering renang nggak di sini? Sebelum PPKM, sebelum COVID ada. Siapa yang sering renang? Dia sering renang nggak? Aku, Bu. Oke, pasti insya Allah ya semuanya udah pernah tahu renang gitu ya. Nah, kalau renang itu kan kita tujuannya dari satu tepi ke tepi yang lain gitu ya. Nah, kalau misalnya di perlombaan renang seperti ini, kan yang namanya lomba renang itu pasti nyari waktu tercepat, jadi dialah pemenangnya gitu. Nah, kalau misalnya kalian lihat lintasan renang, dia tuh kan selalu lurus gitu. Nah, kenapa ya si lintasannya tuh tegak lurus tapi yang dituju gitu. Kalau misalnya saya gambarkan nih seperti ini, ada lintasan renang nih, ini perenang, ini tepi yang dituju. Nah, lintasannya tuh kenapa tegak lurus kayak gitu. Nah, kenapa si lintasannya tuh tegak lurus tapi yang dituju seperti itu. Nah, kalau misalnya di masalahnya kayak gini nih, misalnya ya ada sebuah titik. Nah, kemudian ada garis yang dituju. Nanti di LKS ada kegiatan di mana kalian akan mencari mana titik yang, mana garis yang paling pendek. Jadi kan logikanya gini, kalau misalnya kita berenang, kita tuh ingin cepat sampai. Kalau ingin cepat sampai, berarti jarak yang dilalui oleh kita dalam berenang itu harus lebih pendek gitu dari yang lain. Jadi kalau misalnya renang ya, kita mau renang nih ke tepi ini. Nah, kita mau renang ke sini. Kelihatan catatan saya? Kelihatan, Bu. Oke. Nah, kita tuh mesti pakai jarak renang yang mana ya? Jalur renang yang mana ya? Kan bisa ke sini, terus bisa ke sini kan jalur renang tuh. Bisa juga ke tepi ini gitu. Nah, tapi yang paling cepet tuh yang mana ya gitu. Nah, nanti di LKS ada kegiatan untuk kalian mencari mana jarak yang paling pendek yang bisa kita lalui seperti itu. Nah, sekarang manakah jarak terpendek dari titik ke garis itu? Nah, kalau misalnya ada nih yang lagi mikir mana ya yang merupakan jarak terpendek dari titik ke garis itu. Jadi dari titik A ke garis G ini kan ada garis AC, ada garis AB, ada garis AD. Nah, di modul sudah dijelaskan
AB merupakan jarak yang selalu lebih pendek dari hipotenusa. Jadi kan kalau misalnya ini tuh segitiga siku-siku nih, segitiga siku-siku ABC. Nah, si AC sebagai hipotenusa tuh pasti selalu lebih panjang dari sisi yang lainnya. Jadi otomatis AB sebagai sisi pembentuk tegak lurusnya, dia tuh akan selalu lebih pendek dari sisi miringnya gitu kalau logikanya. Nanti di LKPD-nya ada kegiatan kalian mencari dan membuktikan mana jarak terpendek ya. Nanti silahkan diskusi di LKPD. Kemudian, nah definisi jarak titik ke garis di modul juga udah saya sajikan, di mana jarak titik ke garis adalah ruas garis yang tegak lurus atau terpendek dari sebuah titik terhadap sebuah garis. Ada kan di modulnya ya? Sudah dibaca ya? Sudah, Bu. Oke, sip. Jadi ini patokannya dia tuh harus tegak lurus atau terpendek gitu ya. Nah, kemudian dari penjelasan yang saya ini, apa yang kalian tangkap, nah nanti kalian akan bekerja secara berkelompok. Kelompoknya kan udah saya bagikan ya, tapi saya coba ini lagi, kita ada 3 kelompok ya. Kelompok 1 saya kelompokkan sesuai pesantrennya ya, biar kalian mudah diskusinya. Nanti kalau misalnya ada masalah, kalian bisa tanyakan ke saya lewat WA gitu ya. Nah, kelompoknya udah saya bagikan, kita ada 3 kelompok. Kelompok pertama, Reva, Nita, Hani, Hanifah, Siti Nurhalidah, sama Garia ya. Sip. Nah, jadi saya bagikan LKPD, yaitu latihan kerja untuk kalian, untuk menggali lebih dalam pemahaman kalian terhadap modul jarak titik ke garis yang udah saya bagikan. Di sana ada 5 kegiatan. Nah, ini kegiatannya ada 5 kegiatan. Yang lain penyelesaiannya seperti apa gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Sudah jelas, Bu. Oke, alhamdulillah. Nah, kita akan breakout Google Meet-nya. Saya kasih ruang untuk kalian berdiskusi secara langsung karena kalian kan di pesantren yang sama ya. Jadi kalian bisa diskusi langsung. Nanti saya pantau lewat WA. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan bertanya lewat WA ya. 8.50 ya, nanti kita bergabung lagi di Google Meet sekitar 8.50. Nah, kalian persiapkan siapa nanti yang mau presentasi hasil diskusi kelompoknya, seperti itu ya. Baik, Bu. Oke, semangat. Silahkan berdiskusi LKPD-nya yang udah saya bagikan di grup WhatsApp ya. Oke, pertemuan asinkronus kita sekian untuk saat ini. Kita ketemu lagi pukul 8.50. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, udah beres diskusinya? Sudah, Bu. Oke, udah Sudah, Bu. dikirim ke Google Classroom ya? Sudah. Nanti perwakilan kelompoknya tolong presentasikan hasil diskusi yang udah dibuatnya ya. Baik, Bu. Oke, tadi katanya Rizky izin ke saya untuk tidak ikut pembelajaran karena sedang tidak enak badan ya. Kita doakan semoga rezekinya cepat sehat ya. Amin. Sepertinya sedang tidak fit ya badannya. Kalian juga jaga kesehatan terus ya. Baik, Bu. Baik. Oke, saya mulai lihat nih tugas di Google Classroom-nya.
Oke, kelompok 1. Siapa yang mau presentasi kelompok 1? Adinda, Bu. Adinda, Bu. Oke. Oke, kita cek. Saya share screen nih hasil tugas kalian. Oke, ini kegiatan belajar 1. Nah, gimana sih kelompok kalian bagaimana bisa menentukan titik, kenapa titik C-nya di sini? Di koordinat 1,2. 1,2 boleh. Jadi titik C-nya bebas ya, mau di mana aja. Nah, kalian di 1,2 oke. Kemudian setelah dapat C, bagaimana kalian bisa mengisi tabel ini? Gimana cara mengisi tabelnya? Ini ruas garis yang terbentuk, bagaimana cara melihatnya? Bisa dijelaskan? Pertama-tama, menarik garis dari titik C ke garis AB. Oke. Lalu, menghitung panjang ruas garis. Ya. Kemudian, menentukan sudut yang terbentuk antara dua ruas garis. Oke. Ngitung panjang ruas garisnya berarti pakai apa? Penggaris biasa. Oke, sip. Sudutnya busurnya ada ya, oke. Jadi, nah ini kalian bikinnya ada 5 garis. Udah diisi tabelnya. Nah, gitu. Kelompok 3 paham nggak? Kelompok 3 di sini ada yang keliru untuk menuliskan panjang GA-nya berapa. Kita lihat ya. Siapa nih yang kita lihat nih? Kalau kelompok 1 gimana? Oh, nih. Kalau kelompok 1 gimana? Bisa menjelaskan nggak ini? Gimana cara perhitungannya? Setengah. Untuk HK, setengah 5 akar 2 dikali 5 per setengah dikali 5 akar 3. Oke, sip. Berarti dapat H aksennya berapa? 5 akar 6 per 3. 5 akar 6 per 3, oke. Oke ya, sip. Berarti tadi kelompok 3 hati-hati ya untuk menuliskan ukurannya. Karena kalau konsepnya benar, tapi kalau ukurannya salah, nanti ke bawahnya isinya bisa salah gitu ya. Padahal konsepnya udah benar, sayang banget ya. Nanti tinggal di koreksi lagi, terus kumpulkan ulang ke grupnya ya. Oke, sip. Kayaknya udah cukup ya, bentar lagi kita beres jamnya. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil tadi, jarak titik ke garis itu, dia itu yang bisa membentuk jarak terpendek ya, dan membentuk garis yang tegak lurus kan. Oke, sip. Itu yang harus jadi catatan. Terus kalian juga harus bisa generalisasi jenis segitiga apa yang terbentuk. Apakah sama sisi ataukah siku-siku gitu ya. Nanti kalau sama sisi berarti apa yang mesti dilakukan. Kalau siku-siku berarti apa yang mesti dilakukan, kayak gitu ya. Nah, insya Allah nanti kita ketemu lagi pertemuan berikutnya. Kan udah jarak titik ke titik, jarak titik ke garis. Nah, tinggal jarak titik ke bidang untuk pertemuan berikutnya. Oke, nah sebelum kita tutup pembelajaran ini, kita baca hamdalah dulu bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya. Kita ketemu lagi insya Allah di hari Senin ya, insya Allah. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.